Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan Mana Rema pagi ini, kita akan sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Biar yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema regenerasi. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7. Kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-7, saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Alkitab kita bisa melihat kiprah pemimpin-pemimpin yang sangat menonjol dan dikenal dengan luar biasa. Kalau dibuat daftar, maka nama Musa salah satu nama yang harus masuk daftar. Musa dipanggil sendiri oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan bermacam-macam mujizat. Musa mengangkat tongkat, bangsa Israel berjalan di tanah yang kering, di laut Golsom. Musa menghadap Firaun, pemimpin yang kuat pada zaman itu. Musa berpuasa 40 hari 40 malam 2 kali. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu di Ulangan 9 ayat 9 dan ayat 18. Musa berhadapan muka dengan Allah sendiri. Sepertinya Musa adalah pemimpin yang tidak tergantikan. Siapa yang bisa menggantikan pemimpin dengan kiprah dan reputasi seperti Musa? Tetapi kita semua tahu Yosua adalah pengganti Musa. Menarik untuk diperhatikan sebab Alkitab tidak mencatat adanya masalah dalam pergantian atau suksesi kepemimpinan ini. Tidak ada yang membanding-bandingkan mereka berdua. Tidak ada yang berkata lebih enak dipimpin atau zaman Musa. Tidak ada juga yang berkata ini atau itu yang lebih pantas menggantikan daripada Yosua. Bagaimana suksesi ini bisa berjalan mulus, sementara kita bisa melihat di berbagai tempat atau institusi pergantian pemimpin itu kadang bisa diwarnai konflik dan ketidakpuasan. Kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, Musa sendiri yang mengusulkan suksesi ini. Bilangan 27 ayat 15 sampai 17 saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bilangan 27 15 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Meskipun Musa punya reputasi yang hebat, tapi kita melihat Musa itu sadar dirinya sangat terbatas. Waktu meninggal pun fisik Musa masih kuat. Kita bisa melihat itu di kitab Ulangan 34 ayat yang ke-7. Ulangan 34 ayat yang ke-7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Luar biasa ya Musa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita melihat beberapa pemimpin justru bersikap sebaliknya. Curiga ketika ada pembicaraan mengenai suksesi. Yang lain lagi baru sadar pentingnya regenerasi dan suksesi ketika dirinya sudah sangat lemah, bahkan kadang sudah terlambat. Jadi kita belajar yang pertama, Musa sendiri ya yang mengusulkannya. Kemudian yang kedua kita melihat Musa tidak sekedar menunjuk, tetapi Musa meminta petunjuk dari Tuhan, tidak menunjuk penggantinya Yosua menurut pikirannya sendiri. Yang ketiga, Musa menunjukkan dan menjelaskan sejelas-jelasnya kepada orang Israel bahwa Yosua yang akan menggantikan Musa dan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Musa tidak mengumumkan pengganti dirinya di waktu-waktu akhir, tapi Musa benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan itu tidak pernah abadi. Sebab itu kita harus mempersiapkan generasi berikutnya dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya hidup yang ada batas waktunya, kita melihat pelayanan pun ada batas waktunya. Dapatkan kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua, Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikannya. Saya yakin kalau Tuhan bertanya kepada Musa, masih sanggup bahwa Israel masuk ke tanah perjanjian Kanaan? Kan Musa masih kuat. Saya yakin jawabannya Musa pasti berkata, sanggup. Saya bukan tipe orang yang bekerja setengah-setengah. Sudah susah payah lewat 10 tulah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati Laut Kolsom. Dalam perjalanan di padang gurun, kerap kali bangsa Israel bersungut-sungut mau melempari Musa dengan batu. Saya yakin perjuangan dan pengorbanan Musa ini tidak akan berhenti karena kehendaknya sendiri. Tetapi kita melihat Tuhan berkata cukup Musa. Ya, kalau Tuhan berkata cukup, manusia tidak bisa memperpanjang lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi saya berkata, seandainya Tuhan bertanya kepada Musa, Musa pasti menjawab masih sanggup dan masih kepingin membawa bangsa Israel sampai masuk ke tanah perjanjian. Tetapi kita melihat, sekali lagi saya berkata, apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua, Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikannya. Kemudian dalam perjanjian baru kita melihat apa yang dapat dilakukan oleh Timotius. Rasul Paulus dengan sukacita menyerahkannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menolong kita semua supaya kita memiliki hati seperti Musa. Mau menjadi mentor bagi orang lain, mempersiapkan generasi berikutnya dengan sebaik-baiknya, sebab pekerjaan Tuhan itu jalan terus sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Tapi kita yang melayani sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa terbatasnya kami. Meskipun kami bisa melayani Tuhan, tapi kami tetap dibatasi dengan waktu atau umur hidup ini. Itu sebabnya selagi Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk melayani, kami akan melakukan dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya, sebab belum tentu ada kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengar kebenaran ini, Roh Kudus menolong mereka semua supaya mereka dapat menangkap lebih dari apa yang hamba-Mu bisa sampaikan pagi hari ini. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.